Sudah agak sedikit hijau kekuningan. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti kuning betulnya sudah masak. Kalau kita belah, nah, dalam sudah kuning cerah. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tani, jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di pagi ini saya akan menyampaikan tentang 6 manfaat buah cipukan bagi kesehatan. Kawan tani, cipukan ini yang saya tanam ini ada cuma 2 pohon. Saat saya tanam itu memang dari saya dapatkan di depan, di kebun depan. Jadi saya tanam di sini biar lebih teratur. Ini kalau kita lihat kawan tani, ini buah cipukan ini memang banyak variasi namanya. Kalau mungkin di daerah Jawa bisa disebut cipukan juga. Kalau di Sunda bisa disebut cendet, atau mungkin di daerah lain akan mempunyai nama yang berbeda. Tapi intinya merujuk pada pohon ini. Jadi pohon cipukan ini memang sebetulnya adalah yang biasa tumbuh liar di kebun-kebun, di pekarangan rumah atau di sawah. Kalau di sawah biasanya itu tumbuh di saat petani itu sudah memanen. Saat petani itu saat menanam palawija, yaitu jagung dan kedelai, itu biasanya pohon ini akan tumbuh liar di sela-sela jagung. Dan ini memang semacam gulma, tapi memang gulma yang dalam beberapa tahun terakhir ini datanya sudah mengandung manfaat yang lebih besar. Oke kawan tani, ini buah cipukan ini cirinya adalah kalau sudah masak, ini bisa kita lihat. Nah, contoh ini sudah kuning. Saya ambil yang masak. Ini. Nah, ini. Kalau masak ini bisa kita perhatikan, memang ini variasi buahnya, ada yang kecil, ada yang besar. Mungkin yang kecil itu di saat awal-awal dulu berbuah. Jadi bercirikan kalau sudah masak itu kulitnya itu kulit apa itu namanya? Pembungkusnya ini. Kan semacam kayak kelopak bunga ini. Nah, ini sudah agak sedikit hijau kekuningan. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti kuning betulnya sudah masak. Kalau kita belah, nah, dalam sudah kuning cerah. Nah, ini sudah masak ini. Ini sudah kuning cerah. Nah, tapi memang kadang-kadang itu kan ini buah ini gampang jatuh. Seperti ini misalnya saya perhatikan. Ini kalau kita perhatikan ada 2 yang jatuh. Ini, nah, jadi walaupun jatuh itu tetap aman karena ini kan tertutup rapat. Ini, jadi bercirikan itu kuning kemasan. Ini juga sudah masak. Walaupun jatuh tetap bisa kita ambil, tetap bisa konsumsi. Tapi memang buah ini kalau dikonsumsi memang harus di saat sudah masak seperti ini. Kalau kita rasakan. Manis memang rasanya. Manis. Jadi buah ini memang bisa dikonsumsi di saat masih langsung masak dari pohon, langsung bisa konsumsi, atau mungkin bisa dimasak, atau mungkin dibuat selai. Jadi banyak varian yang bisa kita olah dari cipukan ini. Tapi memang ini kalau memang misalnya di saat masih mentah, nah seperti ini misalnya. Contoh ini kita petik saja. Misalnya kita petik ini jangan dikonsumsi karena memang di saat masih mentah begini, yang berwarna kulitnya masih hijau, dalamnya masih hijau kan berbeda jauh ini. Ini jangan dikonsumsi karena bisa menyebabkan keracunan alami. Jadi begini. Jadi yang masih mentah gini, istilahnya mengandung solamin, yaitu racun alami yang memang ada pada beberapa tanaman seperti cipukan ini, seperti tomat mentah itu. Seperti tomat mentah. Kalau kita konsumsi di saat mentah masih hijau, itu bisa kita keracunan. Tapi keracunan yang bersifat mungkin masih dalam batas wajar, misalnya keracunan di diare misalnya, atau di kram pada perut. Nah, jadi jangan dikonsumsi di saat masih mentah. Harus di saat sudah masak, di saat kulitnya sudah menunjukkan warna kekuningan dan di dalamnya pasti sudah kuning juga.
itu bisa dikonsumsi. Kawan tani, kalau kita urai tentang manfaat buah cipulan ini bagi kesehatan, setidaknya ada 6 manfaat. Mungkin yang pertama adalah manfaatnya adalah mengandung sifat anti peradangan. Maksudnya adalah bahwa buah cipulan ini yang mengandung vitamin C itu dapat membantu melawan peradangan, seperti misalnya radang sendi, penyakit lupus, radang usus. Itu karena apa? Karena kandungan vitanolides yang pada cipulan ini bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi penting sekali memang manfaatnya. Terus mungkin manfaat yang kedua, yaitu menjaga kesehatan tulang. Jadi biasanya itu kita menganggap bahwa untuk tulang itu bisa didapatkan dari susu. Nah, padahal dalam banyak hal, buah-buahan itu juga mengandung kalsium yang sangat baik untuk tubuh kita. Cipulan ini misalnya, itu memenuhi kebutuhan harian kalsium pada tubuh kita. Jadi dengan kita mengkonsumsi atau memakan dari buah cipulan yang ini, tulang kita menjadi kuat, terus bisa mencegah juga osteoporosis, yaitu mencegah pelapukan tulang. Itu mungkin manfaat yang kedua. Yang berikutnya, yaitu yang ketiga adalah menyehatkan pencernaan. Jadi dengan kita mengkonsumsi cipulan ini, karena cipulan ini adalah mengandung serat yang bisa membantu memindahkan proses pencernaan makanan di usus. Jadi dengan kita mengkonsumsi ini, kita akan terhindar dari sembelit atau yang biasa disebut dengan susah buang air besar, susah BAB. Terus manfaat yang keempat, yaitu bisa meningkatkan kecerdasan kita. Ini mungkin yang manfaat yang mungkin jarang kita tahu, yaitu bahwa buah cipulan ini adalah buah yang mengandung vitamin C. Jadi bisa membantu mencegah penyakit otak, seperti misalnya demensia dan Alzheimer. Jadi kedua penyakit tersebut itu bisa mengakibatkan kita itu ada penurunan daya ingat, yang biasa dalam bahasa umum disebut dengan pikun. Jadi dengan kita mengonsumsi ini, kita bisa menjadi fokus dalam hal apapun, pada masalah apapun, dan menguatkan memori otak kita. Itu bagus ya. Terus mungkin manfaat yang kelima, yaitu menjaga kesehatan mata. Karena cipulan ini mengandung vitamin A yang sangat berperan untuk meningkatkan kesehatan mata. Karena apa? Karena kandungan rhodopsin yang pada cipulan ini bisa membantu penglihatan mata kita, terutama misalnya kalau kita melihat di malam hari. Itu penting. Jadi itu manfaat yang untuk mata kita. Terus manfaat yang terakhir, yang utama ini yang keenam, yaitu cipulan ini kaya akan antioksidan. Maksudnya adalah bahwa cipulan ini mengandung antioksidan yang bisa melindungi dan memperbaiki kerusakan akibat radikal bebas. Dampak radikal bebas yang utama yang sekarang ini banyak diderita oleh masyarakat Indonesia adalah penyakit kanker dan tanda-tanda penuaan. Oke kawan tani, itu adalah mungkin 6 manfaat utama dari buah cipulan ini. Mungkin tidak ada salahnya jika kawan tani jika mempunyai lahan walaupun tidak terlalu luas, bisa menanam barang 2 atau 3 atau 4, tidak usah banyak-banyak, supaya biar di tempat yang lain bisa kita tanami dengan banyak tanaman. Seperti ini saya cuma menanam 2 karena mungkin karena terbatas. Tapi kan ini keunggulannya, tanaman ini gampang tumbuh, tidak perlu perawatan yang rumit, buahnya bisa perhatikan, sangat lebat. Jadi kalau kita tanam di rumah itu kan bisa kita nikmati hari-hari. Karena ini kalau sudah masak gini bisa kita panen tiap hari. Kalau bisa jangan sampai jatuh. Nah ini. Oke Tani, cukup sekian dari saya. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat bagi kawan tani semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.